protein, karbohidrat, atau lemak? Atau emang menurut apa? Menurutku sih lemak, tapi ada sayurnya juga sih. Menurut apa ya? Bilang apa yang ku selalu impi. Guys, kalian tahu nggak? Aku punya sesuatu loh. Apa nggak tahu itu masuk karbohidrat, lemak atau protein? Barang apa itu? Gimana? Tahu. Yuk, Nah, ini nih tempe. Itu tuh masuk apa sih, guys? apa ya? Mungkin apa ya? Lemak. Salah. Karbohidrat mungkin protein sih kayaknya. Guys, menurut kalian ini termasuk apa sih? Mungkin protein. Karbohidrat ya? Mungkin. Atau lemak. Itu ya? Tapi bisa jadi sih. Juga mata gelap gelap. Kamu haus gak sih? Ya nih, kayaknya aku haus. Daripada diam-diam di sini, mending ke dalam yuk. Yuk beli minuman. Ini enak. Ini gak asik deh. Mending ini. Bagus. Panasnya gak sih? Boleh sih. Tapi kayaknya itu kan nyandung lemak deh. Kalau aku minum ini nanti tambah gemuk gimana? Bukannya ini mengandung protein? Karbohidrat gak sih? Tapi aku dengar-dengar lemak. Gila dong. Guys, kalian tahu nggak? Tadi aku itu nemu makanan, tapi aku nggak tahu itu termasuk apa. Antara karbohidrat, lemak, atau protein. Ya sih, aku juga tadi nemu. Beneran? Ya, bener. Kalian tadi nemu apa? Aku namanya Tempe ada. Tadi sih Tempe ya. Gimana kalau kita uji kandungan makanan aja? gimana tuh? Di lab? Ayo, ada sapi lah. Yuk. Oke. Jadi guys, di sini kita akan melakukan praktikum uji kandungan makanan yang tersedia di Pondok Pesantren Nazahatul Thulab. Adapun alat dan bahannya yaitu kaki 3, spertus, beker gelas yang sudah terisi 200 ml air, cutter, termometer, pengaduk, lumpang dan alu, piring patri, gelas ukur, dan juga pipet tetes. Adapun bahan-bahannya di sini ada nasi, mie goreng, terus ada tempe, roti, jambu air yang kebetulan tersedia gratis di pondok kita. Kemudian ada juga yogurt, kuning telur, kacang, dan juga susu. Adapun juga di sini kita udah menyiapkan lugol untuk menguji kandungan karbohidrat dan cuka untuk menguji kandungan protein. Oke, setelah itu kita langsung aja ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama kita akan menguji kandungan karbohidrat. Kita di sini mau pakai nasi. Oke, kita ke pinggirin dulu yang nggak dipakai ya. Yang karbohidrat, adapun sini ada roti, nasi dan juga mie. Ini protein, paduannya nanti. Adapun langkah pertama kita teteskan cairan lugol ke dalam bahan makanannya. Setelah itu kita amati perubahan dari warna si lugol ini. Lalu kita uji. Kemudian Jangan Jangan lupa satu lagi jambu airnya. Kita pasangin juga. cara menyebar. Di sini tandanya itu kan cairannya ini warna merah. Kalau cairannya ini berubah menjadi hitam, itu tandanya bahan makanannya itu mengandung karbohidrat. Nih, kita bisa perhatiin kan warnanya yang awalnya merah. Jadi hitam. Nah, nih coba dilihat. Yang awalnya merah jadi hitam kan? Berarti ini fix nasi itu mengandung karbohidrat. Oke, berhasil. Selanjutnya kita yang mana? Mie goreng. Nih favorit kita semua. Kita bisa lihat ternyata mengandung karbohidrat atau enggak.
Gimana teman-teman? Gimana ini warnanya? Hitam Mengandung ya, mengandung karbohidrat ya. Oke, fix karbohidrat dong. Satunya Selanjutnya lagi ini roti-rotian. Di sini ada donat dan juga roti tawar. yang telah kita potong. Ini kelihatan banget ya kalau hitam pekat. Fix mengandung karbohidrat. Dan di jambu air. Di sini kita bisa lihat teman-teman warnanya itu tetap merah, berarti kayaknya nih kita bisa lihat tuh merah tetap ya, gak kayak yang ini. Kita sebarin tetap lagi. Coba kita sebarin mungkin. Tetap Biar lebih jelas warnanya. Ya, tapi tetap ya teman-teman. Kayaknya kemungkinan besar si jambu air ini tidak mengandung karbohidrat. Jadi gak terlalu mengenyangkan mungkin ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bahan makanan yang mengandung protein. Nah, jadi di sini kita menguji kandungan protein yang ada pada bahan makanan yang ada di Pondok Pesantren Nazahatul Tulab. Nah, sambil lalu kita menggerus bahan makanan yang padat seperti tempe. Nah, kebetulan di sini ada berbagai macam bahan makanan yang akan kita uji. Di sini ada kacang, telur, susu, dan yogurt. Nah, dan di sana ada tempe yang sedang digerus. Nah, kurangannya apabila kita menggunakan tempe air itu otomatis kandungan airnya itu akan lebih banyak daripada zat makanannya. Jadi nanti apabila dikasih asam cuka atau CH4COOH nanti akan gumpalannya akan sedikit terlihat. Nah, sambil lalu kita menunggu airnya mendidih, kita lakukan hal berulang pada kacang, maksudnya menggerus kacangnya ya guys, soalnya kacang ini adalah makanan yang padat ya. Kita taruh di atas kertas kaca. Sebenarnya ini adalah jalan alternatif ya teman-teman buat ekstraksi, karena minimnya sarana dan prasarana. Jadi kita menggunakan alat dan bahan seadanya. Setelah itu masukkan wow, ini mah saripatinya kacang guys. Setelah kita lakukan ekstraksi pada kacang, jadi kita sudah punya dua bahan yang akan kita uji. Jadi ada ekstraksi dari tempe dan kacang. Itu tempe, yang ini kacang. Ini cuci guys, cuci gantian. Sambil lalu kita tunggu air sampai mendidih ya. Nah, di sini kita sudah mendidihkan airnya sampai kira-kira di 90 derajat Celcius. Kita langsung masukkan susu yang sudah kita masukkan ke dalam gelas ukur. Kita tunggu beberapa saat untuk meneteskan asam cuka untuk mengukur apakah susu tersebut terdapat kandungan protein atau tidak. Kita teteskan asam cuka ke dalam susu Sekitar kira-kira 5 sampai 10 tetes. itu ada gumpalan. Ini bisa kita lihat ya bahwa pada susu ini terdapat gumpalan. Ini menandakan bahwa terdapat kandungan protein di dalam susu tersebut. Lakukan hal berulang. Lakukan hal yang sama pada zat makanan yang lain. Nanti sulit. Satu ditambah juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Jadi gumpalannya itu yang ini ya, Rek, bukan yang ini yang mateng. Ini yang Enggak apa-apa, Bu. Coba yang yogurt. Coba yang yogurt. Ini minggirin ya. Oh my god, so Mana gumpalannya? Jangan berlari. Ada, Rek, tapi gak kelihatan ya, Rek. Gak kelihatan, mohon maaf. Pokoknya ada ya. Ada ini. Pasti kelihatan deh. Itu kan di telurnya jadi gak kelihatan. Gumpalannya tuh kayak atom ya, guys. Enggak terlihat. Iya, tapi ada. Ada kok, ada. Beneran ada. Pokoknya tadi ada. Cuma sebelumnya tuh aduk. Rek, kurang satu lagi, Rek. Itu Saripati tempe. Saripati tempe, guys. Kacangnya nyemplung ke dalam. Kok kalian praktikumnya kayak gitu? Oh, itu ada gumpalannya, guys. Kelihatan kan? Kelihatan ya. Ini di dalam cekak ya, Rek, cekak. Itu dia. Gak bisa diambil. Udah gak bisa. Ini tapi ada ya di dalam ini ada. Tuh. Gumpalannya tuh. Tuh. Iya, ini masak banget ya. Iya tadi. Ngapain? Kurang lebihnya kayak gitu. Bisa bilang. Dadah. Jadi di sini kita akan melakukan praktikum uji kandungan lemak pada makanan yang ada di Pondok Pesantren Nazahatul Tulab. Di sini kita sudah menyiapkan alat dan bahannya, yaitu ada kertas minyak, kacang, kemiri, pisang, mangga, dan jambu air. Langkah pertama kita tumbuk kacangnya terlebih dahulu. Kita ambil kacangnya ya, guys, lalu masukkan ke alat penumbukan. Satu ya, guys. Hati-hati ya, guys. Kita ambil sedikit saja. Sisanya kita makan. Lalu kita tuang ke atas kertas minyak yang sudah kita siapkan. Kertas minyaknya harus bersih ya, guys. Gak boleh ada noda. Selanjutnya kita juga tumbuk kemirinya sampai halus. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti pada kacang yang tadi. Next, kita ke makanan selanjutnya, yaitu ada pisang. Kita oleskan saja pada kertas minyaknya. Lalu selanjutnya ke jambu air. Lakukan hal yang sama, yaitu oleskan pada kertas minyak. Kita juga oleskan mangganya. Lalu kita pisahkan hasil tumpukan kemiri dari kertas minyak sampai mengeluarkan minyak seperti itu, guys. Terus setelah itu kita bisa melihat perbedaan dari kacang, kemiri, pisang, mangga, dan jambu air. Jadi makanan yang mengandung lemak itu hanya mengeluarkan transparan. Jadi makanan yang mengandung lemak itu akan membuat si kertas minyak transparan dan tidak basah. Apabila makanan yang tidak mengandung minyak itu hanya basah di kertas minyak, Lemak menipnya. Akan merusak, dan makanan yang tidak mengandung lemak hanya akan basah dan merusak kertas. Ini dia. Jadi kalian harus makan pisang, jambu, dan mangga. Sekian artikel dari kami. Jadi dapat disebutkan yang pertama uji karbohidrat. Nah, jadi di karbohidrat itu kita menggunakan nugol. Yang dimana nugol itu dibebaskan kepada makanan yang akan kuning seperti contohnya nasi, instan, burger air, roti, dan seterusnya itu, dan donat. Nah, jika kita meneteskan nugol itu kepada makanan itu berubah warnanya, berarti itu tidak mengandung air. Dan jika makanan itu berubah menjadi warna hitam itu tidak mengandung air. Nah, kemudian uji pertimbangan kedua yaitu uji kandungan protein pada makanan. Nah, jadi kita menggunakan indikator asam sukar, teman-teman. Jika kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwa kita melihat gumpalan
Sama aja sih. Nggak paham? Coba ulang yuk. Jangan sih. Paham nggak? Paham kok.